Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Makro yang akan membahas mengenai penentuan kurs dan kegiatan ekonomi terbuka. Sebelum memaparkan materi mengenai penentuan kurs dan kegiatan ekonomi terbuka, kelompok 1 akan memperkenalkan anggota timnya, yaitu Natasha Natania, Rohaya Dewi Maharani, Rahma Oktarianti, Bintang Audrey Saina, Afifa Apriliana, Fasya Syafa Hafiza, Noni Rizky Saputri, Muhammad Misbah, Rahmat Fauzan Rihaldi, dan Tias Faras Fadlur Rahman. Baiklah, presentasi pertama akan dipaparkan oleh Natasha Natania. Kepada Natasha, dipersilakan. Saya Natasha Natania dari kelompok 1 Ekonomi Makro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan penukaran kurs oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan campur tangan di dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya itu sebagai untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk atas perekonomian. Kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah adalah berbeda dengan kurs yang telah ditentukan oleh pasar bebas. Sejauh mana perbedaan tersebut dan apakah ia lebih tinggi atau lebih rendah dari yang ditetapkan oleh pasar bebas adalah bergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai untuk tujuan-tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Biasanya campur tangan tersebut adalah dengan menentukan suatu kurs pertukaran tertentu, dan kurs pertukaran yang telah ditetapkan ini selalu akan dipertahankan oleh pemerintah untuk periode yang lama. Karena keadaannya yang tidak berubah-ubah tersebut, kurs pertukaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dinamakan kurs tetap. Baik, sekian presentasi dari saya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahma. Baiklah, materi selanjutnya mengenai perubahan-perubahan kurs, efek kenaikan permintaan dan penawaran valuta asing. Pada gambar di atas sudah dijelaskan bagaimana kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Mula-mula keseimbangan berada pada kurva penawaran falas S dan permintaan falas D. Kemudian ibaratkan tenaga kerja mengirimkan hasil kinerjanya ke luar negeri yang mengakibatkan penawaran valuta asing meningkat dan membuat kurva penawaran falas bergeser dari S ke S1. Karena penawaran falas lebih besar daripada permintaannya, maka hal ini akan mempengaruhi nilai tukar yang akan menurun atau terapresiasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang efek perubahan penawaran. Kurs pertukaran ditentukan oleh mekanisme pasar di mana kurs akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam permintaan penawaran uang asing. Maka kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar disebut pertukaran berubah bebas. Sedangkan kurs pertukaran yang ditentukan oleh pemerintah dinamakan kurs pertukaran tetap. Nah, selanjutnya, efek perubahan penawaran uang yaitu 1. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan suku bunga. Yang kedua, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu perubahan investasi mengubah pengeluaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, ada perubahan dalam cita rasa masyarakat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah cita rasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka, perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri maupun yang diimpor. Yang kedua, ada perubahan harga barang ekspor dan impor. Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor. Apabila harganya naik, maka ekspornya akan berkurang. Yang ketiga, ada kenaikan harga atau inflasi. Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Yang keempat, ada perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri.
Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara itu. Yang kelima atau yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya, dan oleh karenanya nilai mata uang negara itu akan naik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bintang. Baik, saya Bintang Trisaina. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan materi saya mengenai neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran berubah bebas. Nah, neraca pembayaran dalam sistem ini terbentuk dari permintaan dan penawaran dari mata uang asing, atau dengan kata lain terbentuk dari mekanisme pasar, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs yang akan ditukar. Nah, sistem ini juga memiliki kecenderungan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Baik, langsung saja kepada contohnya. Contoh kasus yang diambil adalah kurs pembayaran antara Indonesia dan Thailand. Pada gambar di samping dengan keterangan kurva DD merupakan permintaan Indonesia terhadap baht, sedangkan kurva SS merupakan penawaran baht dari Thailand kepada Indonesia. Nah, pada gambar diketahui terjadi persilangan antara kurva DD dan SS, yang berarti terjadi keseimbangan neraca pembayaran, sehingga kurs pertukaran adalah Q1 sama dengan Rp200. Lalu, jika suatu hari terjadi sebuah perubahan cita rasa penduduk Thailand, hal ini menyebabkan impor Thailand dari Indonesia bertambah dari Q1 menjadi Q2, sehingga penawaran baht bertambah yang menyebabkan kurva S bergeser ke kurva S1. Namun, permintaan Indonesia pada kurva DD tetap. Hal ini mengakibatkan harga baht merosot, sehingga kurs pertukaran baht menjadi Rp100 saja. Nah, nilai baht yang merosot menyebabkan barang Thailand relatif menjadi lebih murah. Maka, penduduk Indonesia menaikkan impornya. Akibat impor Thailand dari Indonesia yang bertambah, diimbangi dengan pertambahan impor Indonesia dan Thailand, maka neraca pembayaran masih tetap seimbang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap. Sistem kurs pertukaran tetap adalah kurs yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Dalam sistem kurs pertukaran tetap, pemerintah akan menentukan nilai berbagai mata uang atau valuta asing dalam nilai mata uang domestik, yaitu rupiah. Contoh kasusnya adalah kurs pembayaran antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kurva SS menggambarkan jumlah dolar yang ditawarkan oleh penduduk Amerika Serikat kepada penduduk Indonesia. Sedangkan kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia atas dolar US. Berdasarkan pada gambar, kurs yang ditetapkan adalah $1 US sama dengan Rp12.500, maka akan terwujud ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran mata uang dolar. Pada kurs pertukaran tersebut, QB dolar US ditawarkan oleh penduduk Amerika, sedangkan QA dolar US diminta oleh penduduk Indonesia. Pada keadaan ini, berarti Indonesia mengalami surplus dalam neraca pembayaran, karena penduduk Amerika menawarkan lebih banyak dolar US jika dibandingkan dengan jumlah dolar US yang diminta Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya, Tias Faras Fadlur Rahman, tentang kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam ekonomi terbuka, masalah yang dihadapi negara menjadi lebih rumit dan harus difikirkan dengan lebih baik. Sedangkan perekonomian tertutup hanya dua masalah yang dihadapi, yaitu pengangguran dan inflasi. Perekonomian terbuka selain memperhatikan kedua hal tersebut, kebijakan pemerintah memperhatikan neraca pembayaran dan kestabilan kurs pertukaran. Masalah perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari 4 masalah berikut. Yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua,
perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Dalam kasus 1 dan 2, neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan, maka yang perlu difikirkan hanyalah mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Sedangkan dalam kasus 3 dan 4 memerlukan langkah-langkah yang secara serta akan, yang pertama, mengatasi masalah pengangguran dan defisit dalam neraca pembayaran. Apabila perekonomian itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini, biasanya berbentuk kebijakan memindahkan perbelanjaan. Yang kedua, mengatasi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran. Apabila ekonomi itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam kebijakan pemerintah yang dijalankan akan meliputi langkah-langkah yang digolongkan kepada kebijakan mengurangkan perbelanjaan. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Misbah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Misbah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan memindahkan perbelanjaan. Adapun definisi kebijakan memindahkan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Adapun langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri seperti yang dinyatakan di bawah ini. A. Melakukan pembatasan impor. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor atau tarif. B. Menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah melalui bank sentral mencatat penggunaan mata uang asing. C. Menurunkan nilai mata uang devaluasi. Langkah ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi impor. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing. Adapun yang pertama, A. Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang impor. Insentif ini antara lain adalah membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak, memberikan kemudahan pinjaman, atau memberi subsidi ekspor. B. Mewujudkan kestabilan upah dan bunga. Pertambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu faktor yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan agar biaya produksi tetap rendah, upah dan bunga-bunga barang dalam negeri perlu distabilkan. C. Menurunkan nilai valuta. Seperti telah diterangkan sebelumnya, menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangkan impor, tetapi juga akan menambahkan ekspor. Baiklah, sekian materi dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pengurangan perbelanjaan. Nah, kebijakan pengurangan perbelanjaan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kurangnya neraca pembayaran dengan cara mengurangi perbelanjaan agregat dan kegiatan ekonomi negara. Nah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan ini akan dilakukan apabila yaitu perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan juga di samping itu juga inflasi telah wujud. Yang kedua, dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran. Kebijakan mengurangkan perbelanjaan akan menurunkan tingkat impor, akan tetapi ekspor tidak akan terpengaruhi oleh kebijakan seperti ini. Nah, kebijakan ini akan membuat neraca pembayaran yang menguntungkan atau seimbang. Kebijakan pengeluaran pendapatan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, dengan menaikkan pajak pendapatan. Pajak ini dapat mengurangi pendapatan disposable dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Yang kedua, ini ada menaikkan suku bunga bank dan menurunkan penawaran uang.
Nah, tujuan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kebijakan moneter, misalnya dengan cara menaikkan tingkat minimal cadangan dan menaikkan suku bunga. Nah, penawaran uang yang tinggi dan suku bunga bank yang tinggi ini akan mempengaruhi investasi, dan keadaan ini akan membuat pengeluaran agregat berkurang, atau yang terakhir yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Oleh karena pengeluaran pemerintah itu merupakan sebagian dari pengeluaran agregat, maka dengan mengurangi pengeluaran pemerintah itu juga akan mengurangi pengeluaran agregat juga. Nah, mungkin itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya materi devaluasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rohaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai devaluasi. Pengertian devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah akan melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah. Seperti yang telah dibahas terkait pengertian devaluasi, bahwasanya keadaan tersebut akan menyebabkan nilai tukar mata uang lokal menjadi lebih kecil. Kondisi ini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penyebab devaluasi yang pertama adalah tingginya kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara tanpa diimbangi dengan kegiatan ekspor yang tinggi, dan yang kedua, semakin meningkatnya permintaan untuk mengkonversi nilai mata uang akibat tingginya kegiatan impor. Yang ketiga, semakin menurunnya nilai mata uang suatu negara. Yang keempat, kegiatan ekspor hanya terpusat pada makanan biota laut, dan yang terakhir, tingginya tingkat pengangguran. Dampak devaluasi terhadap ekspor dan impor. Yang pertama, berkurangnya volume impor. Devaluasi menyebabkan harga barang luar negeri semakin mahal, sehingga masyarakat akan semakin kesulitan dan terbebani untuk membelinya. Hal tersebut secara bertahap akan mengubah pola pikir masyarakat untuk membeli barang dalam negeri, sehingga volume impor semakin berkurang. Yang kedua, bertambahnya volume ekspor. Jika nilai mata uang lokal rendah di dunia internasional, harga barang lokal juga akan dirasa murah oleh warga asing. Hal ini akan mendorong permintaan barang oleh masyarakat luar negeri sehingga volume ekspor dapat bertambah. Yang ketiga, barang lokal akan semakin bersaing. Dan yang keempat, meningkatnya devisa. Ketidakseimbangan kegiatan ekspor dan impor di mana volume ekspor lebih tinggi dibandingkan volume impor akan memberikan keuntungan dalam perdagangan internasional sehingga cadangan devisa akan meningkat. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.